Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dwi Fani dengan NIM 124113008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Di sini saya akan menjelaskan dalam sub-sub materi yang akan saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila, dan yang kedua, fungsi ideologi, ketiga, macam-macam ideologi, dan keempat, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia, dan yang kelima, yang terakhir, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Masuklah kita kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, dan logos. Idea berarti gagasan, konsep penting, dasar ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk atau ide, yang berarti melihat. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya, masuklah kita ke fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, dan yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa melalui mana seorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela melalui mana orang lain melihat diri kita. Dan yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integrasi. Yang ketiga, macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi farisme, dan kedua, ideologi komunisme, ketiga, ideologi liberal, dan yang keempat, ideologi Islam, dan yang kelima, ideologi Pancasila. Masuklah kita kepada pembahasan yang keempat, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya. Yang pertama, aspek politik. Terdapat 4, yaitu liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila. Liberalisme, kebebasan individu; komunisme, satu partai atau otoriter; sosialisme, pentingnya kebersamaan; dan yang keempat, Pancasila, demokrasi, keseimbangan individu dan masyarakat. Dan aspek hukum, liberasi, lindungan individu; komunisme, jaga kekuatan negara; dan sosialisme, kesetaraan; dan yang Pancasila, keadilan dan kebebasan. Selanjutnya, aspek ekonomi, liberalisme, swasta dominan bebas; komunisme, dikuasai negara; sosialisme, pemerataan; dan Pancasila, keadilan, cegah monopoli. Aspek agama, liberalisme, urusan pribadi; komunisme, menolak agama; sosialisme, untuk kebersamaan; dan Pancasila, bebas beragama. Selanjutnya, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya sebagai sarana pemersatuan masyarakat, sehingga dapat kita telusuri dari gagasan dan para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan sebagai golongan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.